Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Sabtu 12 Juni 2021 kita kembali bertemu di dalam ibadah pagi ini. Maka sebelum kita berangkat untuk memulai setiap kegiatan aktivitas kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita bersaat teduh sejenak. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 587 ayat 1. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari yang baru Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Kami merasakan sukacita lewat nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Dan saat ini juga Tuhan, sebelum kami akan memulai setiap kegiatan kami akan menerima firman Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Tuntun, ajari kami Tuhan, dan Kau berikan kami roh hikmat agar kami memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Berfirman Engkau Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita terima pada pagi ini tertulis dalam 1 Tawarik 29 ayat 9a. 1 Tawarik 29 ayat 9a, beginilah firman Tuhan. Bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, suatu pekerjaan besar tentu membutuhkan sumber-sumber yang tidak kalah besar pula. Baik itu lewat sarana, prasarana maupun sumber daya manusianya. Maka saat ini kita melihat bahwa Daud benar-benar serius melakukan berbagai persiapan untuk pembangunan bait Allah. Ia tahu bahwa itu merupakan sebuah pekerjaan yang sangat besar. Di samping itu Salomo sebagai penerus yang kelak akan memimpin pekerjaan itu pun masih muda dan belum berpengalaman. Maka selain meminta dukungan dari para pembesar Israel, Daud juga memotivasi mereka untuk memberikan persembahan bagi bait Allah. Namun kita melihat bahwa bukan hanya di dalam perkataan Daud menyampaikannya, tetapi ia sendiri telah lebih dahulu mempersembahkan hartanya. Jika kita membaca dalam 1 Tawarik 29 ayat 3-4, Daud berkata, "Karena cintaku kepada rumah Allah, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri 3.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni." Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian melihat apa yang telah dikumpulkan oleh Daud dan apa yang telah dia persembahkan bagi pekerjaan pembangunan rumah Allah, mungkin orang akan menyimpulkan bahwa semua itu sudah cukup. Tidak perlu lagi melibatkan orang lain untuk memberikan sumbangan. Akan tetapi umat Tuhan perlu diberikan kesempatan untuk memberi. Bukan hanya dalam rangka mendukung proyek pembangunan tersebut,
melainkan sebagai suatu bentuk pelayanan mereka kepada Allah. Maka setelah mendengar perkataan raja mereka dan melihat teladan yang disampaikan, para pembesar Israel memahami pentingnya pekerjaan besar yang harus mereka dukung. Maka dengan tulus dan dengan sukarela mereka memberi persembahan bagi pembangunan rumah Allah dengan jumlah yang sangat banyak. Mereka bersukacita karena hal itu. Maka dari itu dikatakan bahwa dari pemimpin-pemimpin bangsa itu terkumpul 5.000 talenta emas dan 10.000 talenta perak. Dan masih banyak lagi yang memberikan persembahannya. Mereka memberikan dengan sukacita, mereka memberikan dengan sukarela, mereka memberikan dengan tulus ikhlas kepada Tuhan. Karena mereka sudah merasakan bagaimana Tuhan telah berkenan untuk bangsa Israel. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin saat ini kita tidak bisa memberikan persembahan dalam jumlah besar. Atau mungkin saja ada yang berpikir belum memiliki banyak harta atau materi untuk diberikan sebagai persembahan kepada Tuhan. Namun jangan juga kita berpikir bahwa dengan atau tanpa dukungan kita pelayanan dapat tetap berjalan. Tetapi kita harus memiliki sikap ataupun hati yang mengatakan bahwa keterlibatan melalui persembahan adalah bukti solidaritas yang membawa sukacita besar. Karena kita telah memuliakan Allah melalui pemberian bersama. Mungkin saat ini kita belum bisa memberikan persembahan dengan harta atau materi. Tetapi kita harus mengingat bahwa banyak hal yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan sebagai bukti kasih kita kepadanya yang telah mengasihi kita. Yaitu dengan memberikan diri, memberikan waktu, memberikan tenaga, juga memberikan talenta yang kita miliki. Itu dapat menjadi persembahan kita untuk Tuhan. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, cobalah kita mulai melihat pelayanan-pelayanan yang memerlukan dukungan kita. Dan kita dengan sukacita mempersembahkannya kepada Tuhan. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 691 ayat 1. Kita kembali berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah kami untuk firman yang boleh kami terima pada pagi ini. Yang mengingatkan kami agar kami melihat setiap apa yang telah Tuhan sampaikan kepada kami lewat diri kami, lewat waktu tenaga kami dan seluruh apa yang kami miliki, agar kami dengan sukacita, dengan kerelaan hati untuk memberikan sebagai bentuk persembahan ke dalam bait suci-Mu. Untuk itu ya Tuhan Allah kami, Engkau juga Tuhan berkenan memakai kami lewat apa yang kami miliki, lewat talenta yang kami miliki untuk boleh kami sampaikan sebagai persembahan kepada Engkau. Ya Tuhan Allah kami serahkan hidup kami sepanjang satu hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Agar Tuhan yang menuntun,
yang menjaga dan melindungi kami dan memberkati setiap pekerjaan tangan kami, memberikan sukacita kepada kami. Dan Kau juga Tuhan yang memberikan damai sukacita di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Terlebih Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada seluruh pemimpin-pemimpin di tengah-tengah negara kami ataupun di tengah-tengah gerejamu ini. Bapa yang baik, Engkau juga Tuhan yang memberikan roh hikmat kepada seluruh pelayan-pelayan gerejamu yang pada saat ini mempersiapkan hati dan mempersiapkan diri untuk melakukan pelayanan di tengah-tengah gerejamu pada hari Minggu yang akan datang. Agar di dalam setiap pelayanan yang dilakukan oleh setiap hamba-hamba Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan semakin banyak orang yang percaya terpanggil untuk semakin yakin di dalam mengikut Tuhan. Kami serahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, jaga dan lindungilah kami. Ampunkan kami ya Tuhan dari segala dosa pelanggaran kami, agar kami semakin layak menjadi pewaris kerajaan-Mu. Di dalam nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati kita sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati.